Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 39. Berbaikan dengan Mama. Kai, maaf, cicit Kiara pelan dan begitu lirih saat sudah sadar dan membuka matanya. Hal pertama yang ia lihat adalah Kaisar. Lagi dan lagi, dirinya berhasil membuat suaminya khawatir dan bersedih. Rasa bersalah Kiara semakin mengeruak saat tangan Kai terus menggenggam tangannya yang sedang berada di atas perut. Tidak apa, tapi aku mohon jangan ulangi. Aku takut terjadi apa-apa sama kalian berdua. Kamu tahu kan, aku sangat menyayangi kalian. Ujar Kai lembut dan langsung mencium kening serta tangan Kiara. Jawab Kiara dan sedikit memejamkan mata. Apa aku harus memanggil dokter Sylvie? Apa yang kamu rasakan? Masih sakit? Tidak, aku sudah baik-baik saja. Jawab Kiara sedikit menyunggingkan senyum. Ia merasa sangat beruntung karena kini di hidupnya sudah memiliki Kai, laki-laki yang awalnya sangat ia benci dan musuhi. Kini ia tidak menyangka bahwa laki-laki itulah yang menjadi pelindungnya. Saat Kai dan Kia sedikit berbincang, tiba-tiba pintu dibuka, membuat pandangan keduanya langsung teralihkan. Mama Rani. Ia berdiri di ambang pintu. Matanya saling bertemu dengan mata milik Kiara. Dengan sedikit menghela nafas berat, perlahan dan pasti, Mama Rani mulai melangkahkan kakinya untuk mendekati berangkar Kiara. Mama, panggil Kiara masih dengan senyum, menghiasi wajahnya. Ia begitu bahagia karena kini akhirnya Mama Rani masih mau menemuinya. Dan dari pandangan Mama Rani yang Kiara tangkap, sepertinya Mama Rani sudah mau memaafkannya. Itulah yang ada di pikiran Kiara. Bagaimana keadaan kamu? Tanya Mama Rani sedikit gugup dan terbata. Ia sudah merasa lega saat melihat Kiara sudah sadar. Namun lidahnya masih terasa sangat keluh dan kaku untuk memulai obrolan dengan Kiara. Kiara baik mah, apalagi ada Mama di sini. Kiara langsung sembuh. Jawab Kiara dengan senyum yang terus mengembang di wajahnya. Namun senyum itu malah membuat air mata Mama Rani semakin deras mengalir di wajahnya. Mama kenapa menangis? Tanya Kiara sedikit bingung. Mama Rani hanya menjawabnya dengan gelengan kepala. Lalu ia meminta tolong pada Kai agar sedikit bergeser, memberikannya ruang untuk berbicara dengan Kiara. Awalnya Kai enggan untuk meninggalkan istrinya. Namun dengan permohonan Kiara, Kai pun akhirnya mengalah dan memilih untuk keluar dari ruangan. Mama, Kiara hendak mendudukkan dirinya, namun dengan cepat Mama Rani menahannya. Ia tahu bahwa kondisi Kiara kini kurang baik. Kandungannya lemah dan mungkin secara tidak langsung ini adalah karena dirinya. Jangan banyak bergerak, kamu masih sakit. Cegah Mama Rani membuat senyum Kiara kembali terbit. Mama khawatir sama Kiara. Mama udah maafin Kiara. Mama udah gak marah lagi sama Kia. Mama udah... Potong Mama Rani memberikan isyarat agar Kiara menghentikan pertanyaannya. Kia, ada yang mau Mama bicarakan, jadi tolong dengerin Mama. Pinta Mama Rani pelan. Kiara akan selalu mendengarkan Mama. Jawab Kiara begitu antusias. Mama mau meminta maaf sama kamu. Maafin Mama atas segala sikap Mama sama kamu selama ini. Mama sadar bahwa Mama sudah salah memperlakukan kamu selama ini. Maafin Mama. Mama menyesal. Ujar Mama Rani yang kini kembali menangis, merutuki kesalahannya. Ma,
Apapun yang sudah Mama lakukan sama Kia, Mama nggak salah. Takdir memang terkadang tidak adil sama Kia. Tapi sekarang Kia sudah bahagia karena Mama akhirnya mau memaafkan Kia. Mama mau menyebut nama untuk Kia dan Mama sudah mau menjenguk Kia di sini. Kia senang banget. Kiara merentangkan kedua tangannya, meminta Mama Rani untuk memeluknya. Dan tanpa berkata lagi, Mama Rani segera memeluk Kiara dengan erat dan keduanya saling terisak dalam pikiran masing-masing. Aku seneng akhirnya hari ini tiba. Hari di mana aku melihat Kia dan Mama berpelukan dan saling menyayangi seperti ini. Gumam Zaskia yang melihat Mama Rani dan Kiara dari celah kaca pintu kamar perawatan Kiara. Aku juga bahagia. Liam segera merengkuh tubuh istrinya dan memberikan kecupan di kadenya. Dan jangan tanyakan bagaimana reaksi Kaisar. Ia hanya mampu mendengus kesal di kursi ruang tunggu. Bukan tak bahagia, ia hanya kesal melihat dua pasangan yang malah memamerkan kemesraan di depannya. Sementara Kai tidak bisa berbuat banyak, lantaran istrinya masih berada di dalam bersama mamanya. Jadi dirinya hanya sendirian. Apakah Mama dan Kakak akan kembali ke Paris? Tanya Kiara dengan mata berkaca-kaca. Iya, Ra, kami harus kembali ke sana. Kamu tahu kan, kantor Liam ada di sana. Dan kami pulang kemari karena ingin melihat keadaan kamu. Nanti saat kamu melahirkan, kami janji akan pulang lagi. Ujar Zaskia memberi pengertian pada Kiara. Sebenarnya berat bagi Kiara melepas Mama dan kakaknya lagi. Baru beberapa hari hubungannya dengan Mama Rani membaik dan kini mereka sudah harus pamit akan kembali ke Paris. Mama Rani duduk di samping Kiara yang sedang duduk di ranjang rumah sakit. Ia mengusap tangan Kiara dengan lembut, menyandarkan kepala Kiara pada bahunya. Mama janji saat cucu Mama lahir, Mama akan datang lagi. Tapi Mah, Kiara masih mau dipeluk sama Mama. Ranya Kiara seolah tak rela ditinggal oleh Mama Rani. Kiara, kamu ini calon ibu loh. Malu sama anak kamu. Gak boleh begitu. Gumam Mama Rani sedikit terkekeh melihat sikap manja Kiara padanya. Mah, ini tandanya cucu Mama ingin sama omanya. Jadi please, lebih lama sedikit lagi di Jakarta. Biarkan saja Liam kesana sendiri. Kakak dan Mama nanti saja. Ra, kata Liam menatap Kiara seolah marah. Apa? Tantang Kiara juga balas menatap Liam dengan marah. Kamu laki-laki loh Liam. Masa ke Paris sendiri gak berani? Decak Kiara meremehkan. Kalau posisi dibalik bagaimana? Kamu ikut kami ke Paris dan Kai biarkan di sini sendirian. Tanya Liam sedikit melirik ke arah Kai yang tampak langsung terkejut dengan mata membola menatap Liam. Aku sih tidak masalah, jawab Kiara yang tidak melihat ekspresi Kai yang sudah merah padam. Iya kan kak, kakak juga gak apa-apa kan jauh dari manusia satu itu? Tanyanya kepada Zaskia. Namun Zaskia malah terkekeh karena ia melihat ekspresi wajah Kai yang sangat marah pada suaminya. Sayang, kamu jangan dengarkan kata dia. Pokoknya aku gak mau jauh dari kamu, kata Liam yang langsung memeluk Zaskia dengan posesif. Sayang, cibir Kiara berdecak. Lebay. Ra. Apa? Daripada kamu sibuk membujuk kami, lebih baik kamu bujuk suami kamu. Tunjuk Liam dengan dagunya ke arah belakang Kiara. Membuat Kia pun segera membalikkan tubuhnya dan melihat bagaimana Kai tengah menatapnya dengan wajah datar dan tangan yang ia lipat di dada. Kenapa? Emang Kai kenapa? Dia gak marah kok. Iya kan sayang? Rayu Kiara tersenyum lebar
dan memasang wajah imutnya. Tentu saja Kai tidak bisa marah. Terlebih saat ini, keadaan Kiara yang sangat tidak memungkinkan. Jawab Kai dengan singkat. Sudah, kenapa kalian selalu berdebat sih? Sayang, Kiara, dengerin Mama. Mama janji, sebelum kamu melahirkan, Mama akan pulang dan menemani kamu. Ujar Mama Rani kembali membujuk Kiara. Janji ya, Mah. Pokoknya Mama harus nemenin Kiara saat melahirkan nanti. Kiara mau lihat Mama gendong anak Kiara, katanya dengan raut wajah sedih. Pasti Mama akan segera pulang lagi. Dan setelah kamu melahirkan, Mama tidak akan pergi ke Paris lagi. Mama akan di sini bersama kalian. Jadi Mama akan mengurus urusan Mama dulu yang di Paris, sebelum kembali ke Indonesia. Jelas Mama Rani panjang lebar. Kakak denger kan? Tanya Kiara sedikit meledek ke arah kakaknya. Membuat Zaskia langsung mendengus dengan kesal dan berpura-pura marah. Hari berganti hari dengan begitu cepat. Tanpa terasa, kini usia kandungan Kiara sudah memasuki bulan ke-9. Tinggal menghitung hari, maka Kiara akan melahirkan. Beruntung, selama kehamilan dirinya tidak pernah merasakan morning sickness atau ngidam yang terlalu. Kai juga tidak pernah merasa direpotkan oleh kehamilan Kiara. Namun, Bastianlah yang terus dan selalu menjadi sasaran Kiara. Entah mengapa Kiara begitu bahagia saat meminta tolong kepada adik iparnya. Bahkan terkadang Bastian sampai memilih untuk istirahat di rumah sakit, hanya untuk menghindari renyekan Kiara. Bastian sendiri tidak tahu ada dendam apa calon keponakannya itu pada dirinya, sehingga terus mengganggu ketenangannya. Bastian gak pulang, Mah? Tanya Kiara saat mencari keberadaan Bastian, namun tidak juga bertemu. Astaga Kiara, ada apa lagi sayang? Tanya Mama Iris yang menuntun Kiara dan mendudukannya di sofa. Gak apa-apa sih Mah, cuma nanya aja, hehe. Kata Kiara menyengir kuda, menatap Mama mertuanya. Ah iya, apakah Mama Rani jadi pulang ke Indonesia? Tanya Mama Iris sambil menonton televisi. Jadi Mah, Mama sudah ada di jalan kok. Pesawatnya berangkat pagi tadi. Mungkin besok Mama sudah kesini. Jawab Kiara sambil mengambil cemilan di atas meja. Bagaimana hasil USG kemarin? Apakah dia masih bersembunyi? Tanya Mama Iris lagi sambil mengusap-usap perut Kiara yang sudah sangat besar. Usia kandungan Kiara sudah memasuki minggu ke-40. Namun hingga kini dirinya belum ada tanda-tanda apapun akan bersalin. Dan kemarin dia melakukan USG lagi untuk melihat keadaan bayinya. Sangat baik, semua normal dan air ketuban juga masih bagus. Namun entah mengapa Kiara belum merasa adanya tanda-tanda akan melahirkan. Kiara juga sudah melakukan semua yang disarankan oleh Dr. Sylvie. Namun entah mengapa, bayinya memang masih sangat betah berada di rahimnya. Bahkan hingga kini pun mereka juga belum tahu apa jenis kelamin baby yang dikandung oleh Kiara. Hampir setiap bulan dia melakukan USG. Namun babynya tidak pernah mau menunjukkan wajah dan kelaminnya. Seolah tahu setiap kali USG pasti baby hanya akan menunjukkan belakang tubuhnya. Makanya hingga kini wajah dan jenis kelaminnya belum diketahui oleh siapapun. Kiara dan Kai tidak mempermasalahkannya. Asalkan baby sehat dan semua berjalan normal, apapun jenis kelaminnya, Kai tidak peduli. Asal mereka sehat dan lancar sampai persalinan. Mungkin dia ingin menunggu omanya ya sayang. Iya, kamu ingin menunggu Oma Rani ya? Tanya Mama Iris kembali mengusap perut Kiara. Dan itu langsung mendapatkan respon berupa tendangan kuat.
hingga membuat Kiara sedikit tersentak. Astaga, dia memang benar-benar ingin menunggu Oma Rani, Ra. Imbuh Mama Iris terkekeh. Udah kemakan janji sama Mama Rani mungkin mah. Jawab Kiara ikut terkekeh. Ia segera mengusap perutnya, karena saat babynya menendang, ia merasa amat sangat nyeri. Oh iya, apakah Zaskia dan suaminya juga ikut pulang? Tanya Mama Iris. Iya mah, Zaskia mau melahirkan di Indonesia. Makanya mereka pulangnya mepet karena Liam akan menyelesaikan pekerjaannya di sana dulu. Zaskia kini juga sudah mengandung anak pertamanya. Usia kandungan Zaskia yang baru memasuki usia 6 bulan. Makanya ia bisa segera pulang ke Indonesia agar bisa melahirkan di sini bersama adiknya. Hanya berbeda beberapa bulan saja. Karena perkiraan saat Zaskia kembali ke Paris saat itu, ternyata dirinya juga sudah mengandung. Namun mereka belum ada yang menyadarinya. Bersambung.